Shalom Big Generation, para anak muda yang diberkati Tuhan luar biasa. Nah, walaupun hari ini kita masih kebaktian secara online dan ada sebagian yang onsite di gereja, kita mau tetap semangat, kita mau tetap rasain hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum memulai kebaktian online hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang luar biasa yang telah Engkau berikan pada minggu ini. Tuhan, hari ini kami akan kebaktian online dan onsite di gereja. Tuhan berkati kebaktian ini supaya tetap kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Berkati juga firman Tuhan hari ini supaya dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom rekan-rekan PKN dikasih Tuhan, senang sekali kita kembali boleh bertemu dalam kasih Tuhan untuk kita menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, lewat sharing firman-Mu, biar kiranya kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami melangkah hidup dalam kebenaran-Mu, dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat rekan-rekan PKN yang ada saat ini. Dengan seluruh doa kami ya Tuhan, kami panjatkan demi satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, satu saat di dalam perkuliahan saya waktu masih kuliah di STT, ada seorang dosen kasih pertanyaan begini. Sebetulnya ya, di Alkitab itu nggak ada tuh ayat yang bilang bahwa kalau kita mau menikah, kita menemui pendeta, minta didoakan, diberkati lebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menikah, baru kita bisa beranak cucu. Bagaimana kalau kita coba aja hidup bersama dulu, kalau memang cocok bisa punya anak, baru kita temuin pendeta, minta diberkati, didoakan. Kan sama aja kan, ujung-ujungnya tetap aja menikah. Daripada kita udah nikah dulu, ternyata nggak cocok di tengah jalan, harus bercerai. Kan di Alkitab juga dibilang Tuhan membenci perceraian, tidak ada perceraian di dalam Alkitab. Daripada kita udah menikah lalu tiba-tiba bercerai, kenapa tidak kita coba-coba dulu hidup bersama? Kalau cocok kita lanjut, kita nemuin pendeta minta diberkati. Kalau nggak cocok, ya udah, bye-bye. Lu cari pasangan, gue cari pasangan. Apakah kira-kira seperti itu teman-teman pandangannya kita, atau seperti apa? Di kelas itu kami sempat kasih-kusuk ribut ya. Ada yang bilang benar juga ya, ada yang bilang enggak seperti itu Pak. Di Alkitab justru Tuhan suruh kita ini diberkati dulu, baru boleh melakukan hubungan sebagai suami istri dan lain sebagainya. Waktu ditanya mana bukti ayatnya, semua nggak ada yang bisa jawab sampai satu saat ada seorang rekan nyeletuk. Memang secara tertulis nggak ada Pak, tetapi tersirat ada ayatnya. Mana buktinya kata dosen? Lalu dia kasih ayat yang cukup menarik teman-teman. Kita lihat sebentar ayatnya di dalam Kejadian 1. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Kejadian 1 ayat 22. Ini makin anak ya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Nah, tadi itu untuk ciptaan yang lain. Ini yang untuk manusia. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata teman kami waktu itu, Pak, ini ayatnya ada. Tuhan memberkati mereka, memberkati laki-laki dan perempuan, lalu berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi sebelum laki-laki dan perempuan beranak cucu, sebelum mereka memasuki hubungan terintim dalam kehidupan suami istri, Tuhan memberkati dulu, baru ada perintah beranak cucu. Benar kata dosen kami. Oh ternyata itu kuncinya. Kita semua pada senyum-senyum ketawa. Jadi itu yang dosen kami bilang di awal, itu pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh kelompok orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, atau orang-orang beragama tetapi yang dikuasai oleh sekularisme, kehidupan yang duniawi. Buat mereka, daripada setelah menikah nanti bercerai, kenapa tidak coba hidup bersama dulu? Istilah zaman dulu itu kumpul kebo atau apalah seperti itu ya. Tapi buat kita orang percaya, anak-anak Tuhan, berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa
tujuan Tuhan dalam hubungan pria dan wanita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia tidak mau kita main-main. Nah, hari ini Ovaren kasih tema yang luar biasa, bagaimana menjalin hubungan. Sebagai anak-anak muda remaja, tentu kita kalau bicara tentang menjalin hubungan, wih, seneng kan? Apalagi kalau kita lagi ngelirik sama lawan jenis kita, lagi tertarik nih dengan seseorang, wah, pasti rame. Tetapi teman-teman, ada hal yang perlu kita renungkan dan pikirkan bersama. Sebetulnya kalau ditanya, dari mana sih datangnya cinta? Pertanyaan klasik bukan? Orang suka bilang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, katanya seperti itu ya. Ya memang gak salah. Ketertarikan kita kan dimulai dari mata, melihat seseorang, lalu kita tertarik, turun ke hati, jatuh cinta, katanya seperti itu. Tapi bukan cuma itu. Ada beberapa alasan orang jatuh cinta. Saya catat di sini. Di slide ini perhatikan, ada yang dari mata turun ke hati tadi. Ada yang dari intensitas pertemuan dengan seseorang. Semakin sering kita bertemu dengan seseorang, semakin lama kita mulai tertarik dengan dia. Apalagi kalau dengar cara dia ngomong, cara dia bergaya, cara dia jalan, cara dia ketawa, semuanya itu lama-lama bikin kita tertarik, kebayang-bayang sampai terbawa dalam mimpi. Ya itu bisa ada seperti itu. Lalu ada juga yang tertarik karena melihat penampilan fisiknya. Dari pertama kali ketemu udah, penampilannya beda, ganteng, cantik, penampilannya berwibawa, ya, ada yang seperti itulah ya teman-teman. Walaupun wibawanya mungkin beda, bawa mobil, bawa motor keren, bawa apa, atau benar-benar berwibawa yang beneran. Ya setiap orang punya daya tarik berbeda-beda, tapi kita nggak bisa menghakimi atau menjudge seseorang bahwa dasar lu matre ini cari orang yang membawa apa-apa, enggak. Tapi kembali lagi, daya tarik setiap orang itu beda-beda. Ada yang tertarik karena penampilan fisiknya, ada yang tertarik karena penampilannya, ya tadi dibawa macam-macam. Ada yang tertarik dari knowledge yang dimiliki. Setiap kali dia ngomong, omongannya bukan omong kosong, tetapi ada pengetahuan yang baru, ada sesuatu, wawasannya itu luas, dan itu bisa bikin orang tertarik juga, kan? Artinya setiap orang punya daya tariknya masing-masing, dan Tuhan ciptakan orang lain yang pasti tertarik dengan daya tarik itu. Ya. Jadi jangan takut teman-teman, Tuhan sudah mempersiapkan teman hidup untuk kalian, untuk masing-masing kita. Tinggal bagaimana kita menemukan atau bagaimana kita bisa klop dengan pasangan hidup yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Di sebuah gereja GRI Sydney, GRIS, melakukan survei antara pria dan wanita, hal-hal apa atau alasan apa mereka memilih pasangan, memilih pacar. Ada berbagai alasan yang disampaikan teman-teman, dan hasil survei itu memberikan banyak kesamaan ternyata antara pria dan wanita. Di antaranya ada yang ketertarikan karena paling bawah itu mapan secara ekonomi, ada sebagian yang karena nggak tahu, senang aja tuh sama dia, ada yang seperti itu. Kalau pria biasanya juga salah satu daya tarik lain ketika dia melihat kepada yang wanitanya, ketika dia memiliki keterampilan khusus. Kalau wanita biasanya karena melihat penampilan fisiknya keren, lalu latar belakang keluarga juga ada. Tapi masing-masing itu ada yang sedikit berbeda antara pria dan wanita, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama teman-teman lihat. Dan yang paling kalau kita lihat di sana adalah banyak kesamaan. Ketika ngobrol itu bisa enak diajak ngobrol, penuh perhatian, ya hal-hal yang seperti inilah yang ternyata dibutuhkan baik pria ataupun wanita. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjadi pasangan yang sehat, menemukan pasangan yang baik,
mencari apa? Kalau saudara wanita, pria itu nyarinya yang seperti apa? Dan coba tampilkan itu dalam hidup saudara, supaya kita itu bisa menemukan pasangan hidup kita. Tetapi ingat, kalau kalian masih SMP, SMA, menurut saya coba jangan buang waktu kalian hanya untuk hal seperti ini. Menurut saya belum waktunya. Karena dulu waktu kami masih pemuda remaja, juga pembimbing kami, pendeta kami pernah ngingetin, kalau kalian mau pacaran, ingat, lebih baik kalian minimal harus sudah punya penghasilan sendiri baru boleh pacaran. Kenapa? Katanya kalau pacaran setidaknya kita harus menraktir pacar kita, ngajak makan, mau beliin apa, kita kan kocek kita harus ada isinya. Jangan sampai kita ngajakin pacaran, mau nraktir, tapi minta orang tua kita, Pak, Ma, minta uang, buat apa? Mau nraktir si A, pacar gua, oh lu belum bisa cari duit, minta duit dulu, praktir anak orang, kerja lu. Nah, biasanya orang tua gitu kan, kalau anaknya seperti itu. Nah, makanya teman-teman, supaya kita belajar bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab juga dengan orang yang akan menjadi pasangan hidup kita, mari kita mulai menata hidup kita. Kalau masih SMP, SMA, ya belajarlah yang rajin, raih prestasi, supaya kelak ketika kita kuliah atau ketika kita mulai cari kerja, itu mudah mendapatkan itu semua. Kita bisa meraih mimpi harapan kita. Kalau kita udah meraih mimpi-mimpi kita, tinggal cari pasangan hidup, teman hidup. Saya rasa orang akan mencari teman hidup yang sudah mapan. Cewek biasanya cari pria yang sudah mapan. Dan pria juga dia akan semakin kagum, semakin tertarik dengan wanita yang lebih dewasa, lebih dan bisa mapan. Bisa menjadi teman hidup, diajak ngobrol juga enak, pandangannya, wawasannya juga jelas, tahu tentang masalah-masalah kehidupan yang dilaluinya, bukan yang baru ABG. Ya walaupun ada juga ya kesenangannya sama yang ABG, tapi saya rasa kalau kita mau memiliki hubungan yang sehat, kita harus bertumbuh bersama. Kita harus sama-sama dewasa di dalam kehidupan kita, baik secara rohani, pemikiran-pemikiran kita, sehingga relasi kita akan jadi relasi yang sehat, ya teman-teman. Nah, lalu mungkin ada sebagian teman bertanya, bagaimana sih kita bisa menemukan kriteria PH atau pasangan hidup yang ideal untuk bisa menjalin hubungan? Lihat slide ini, ada slide gambarnya segitiga, yang ditulis segitiga itu di dalamnya ada tulis love, cinta. Ternyata kasih atau cinta itu ada 3 unsur yang harus dimiliki untuk kita bisa menjalin hubungan. Artinya, kalau kita mau mencari pasangan hidup, setidaknya carilah pasangan hidup yang mau memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama, dia harus memiliki cinta kasih, menunjukkan perhatian, kasih sayang, penerimaan, dan mau berkorban dan sebagainya. Dan kita juga mau menerima dia, memberi, berkorban untuk dia, itu saling menerima, saling berbagi, saling mengasihi. Tetapi bukan cuma itu, ada juga yang berikutnya namanya komitmen. Mau nggak dia membangun komitmen? Kita juga mau nggak bangun komitmen dengan dia? Kalau memang udah mau melangkah lebih jauh, harus berani ambil komitmen. Saya mau jalan dengan kamu. Kita mempersiapkan untuk masuk dalam rumah tangga. Nah, dan ketika udah mulai ambil komitmen, kita kembangkan komunikasi kita dong, supaya komunikasinya sehat. Jangan sampai udah bangun komitmen, ya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Yang penting nanti tahun depan kita nikah. Lalu nggak pernah ada komunikasi. Bagaimana nanti kalau udah menikah? Justru komunikasi harus semakin intens, sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga, kita udah terbiasa hidup bersama dengan pasangan kita. Komunikasi kita udah lebih baik lagi.
Kita tahu apa yang menjadi keinginan, harapan-harapan dia. Kita tahu apa yang menjadi kesenangannya dia, apa yang dia tidak sukai. Kita juga belajar menyesuaikan hidup kita dengan dia. Nah teman-teman, itu kriteria bagaimana kita mencari pasangan hidup. Cari orang yang mau menerima kita apa adanya, memiliki cinta kasih, mau saling berbagi, memperhatikan, lalu cari calon yang mau membangun komitmen bersama, hidup bersama, dan kemudian bangun komunikasi yang sehat. Ya, itu kalau mau cari kriteria pasangan hidup. Tapi yang paling utama teman-teman, ini secara psikologis. Sebagai orang percaya ada yang lebih utama, lebih daripada ini. Apa itu? Lihat sebentar di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 katakan gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ingat, Paulus sudah kasih batasan boundaries, bahwa kalau kita anak Tuhan, orang percaya mau cari pasangan, carilah sama-sama anak Tuhan yang ada di dalam terang. Jangan cari yang di luar Tuhan, karena itu akan menimbulkan kesenjangan. Jadi dikatakan persamaan apakah antara terang dengan gelap. Terus dikatakan apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan, cari sama-sama anak Tuhan. Itu yang paling utama. Baru dilanjutkan dengan tadi, mau saling mengasihi, saling menerima, saling berbagi, saling memperhatikan, kemudian mau membangun komitmen bersama, bertumbuh di dalam komunikasi yang sehat. Nah, terus teman-teman, saya mau maju lagi. Dalam menjalin hubungan, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang benar dan sehat? Saya berikan tahap-tahapan dalam hubungan. Di gambar ini, selain ini, diberikan tahapan-tahapan dalam menjalin hubungan. Dimulai dari yang namanya persahabatan. Kan kita bisa bersahabat dengan siapa saja, toh. Pria, wanita, orang tua, muda, yang di bawah kita juga kita bisa bersahabat dengan semua orang. Lalu kemudian ketika mulai tertarik dengan seseorang, kita berusaha belajar mengenal dia lebih dekat lagi. Lewat teman-temannya kita cari informasi, lewat orang-orang terdekat dia. Si Anu itu gimana sih, senangnya apa? Dia kebiasaan-kebiasaannya bagaimana? Kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Setelah gali informasi, coba PDKT dengan dia, supaya kita membangun pengenalan lebih dekat dengan dia. Setelah mengenal lebih dekat dengan dia, mulai ke tahap berikutnya. Jangan cuma dengan dia dong, kan kita nikah nggak cuma sama dia. Di belakang dia ada keluarganya, ada keluarga besar, ada papa mama, saudara-saudara, keluarga besar yang lain. Jadi kita berusaha mengenal lebih dekat, kenalin orang tuanya, kenali saudara-saudaranya, sanak famili yang lain. Demikian juga kita harus membuka diri, perkenalkan dia dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, sehingga kita saling mengenal. Dan nanti satu saat ketika istilahnya mau minta, entah itu melamar atau tunangan, dua belah pihak, keluarga kita juga udah saling menerima, komunikasinya lebih baik, ya. Setelah itu mulai hubungan pacaran eksklusif, kemudian pertunangan. Tadi kan udah setelah sering kenal dekat dengan keluarganya kan udah mulai komunikasinya lebih enak tuh. Ketika tunangan juga keluarga kita bisa ngobrol sama keluarganya lebih enak. Lalu setelah itu step berikutnya menikah. Ketika menikah, ingat ya, saat kita menikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, itu kita minta berkat Tuhan, kita minta agar Tuhan hadir dalam pernikahan kita. Dulu pernah ada hamba Tuhan waktu di Gedung Lama, dia pernah tunjukin satu slide gambar waktu ada pasangan suami istri berlutut di hadapan hamba Tuhan. Di sana hamba Tuhan berdiri, di sebelahnya ada Tuhan Yesus. Yesus turut menjadi saksi, Yesus juga turut memberkati suami istri yang menikah ini. Itu sebabnya ketika kita menikah, ingat, itu momen
Jadi ingat ketika kalian menikah nanti, kalian sedang menghadap Allah Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pernikahan kalian. Bukan hamba Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan, tapi Tuhan sendiri juga ada di sana, ikut memberkati pernikahan kalian. Makanya jangan main-main dengan pernikahan. Ketika kalian menjalin hubungan, bangunlah komunikasi yang baik. Karena ketika selama berpacaran terlalu banyak konflik, ada hal yang harus kita tinjau ulang, difikirkan ulang. Biasanya kalau di bimbingan pranikah itu ada yang namanya psikotes. Di psikotes ada tes karakter. Kalau sama-sama dominan, sama-sama kolerik, biasanya pembimbingnya itu bilang kalian pending atau cancel aja karena rawan konflik. Tapi ada juga yang tetap enggak, kami mau tetap jalan. Ada yang jalan mulus, ada yang di tengah jalan sedih, berantem, ribut terus. Ya itu pilihan, tapi ingat kalau udah menikah, kalian udah dipersatukan di hadapan Tuhan. Jangan pernah terucap kata pisah, cerai. Enggak. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi hargailah pernikahan. Ketika kalian udah mengambil keputusan menikah, setelah menikah paling tinggi itu seks, hubungan paling intim pria dan wanita. Dan di situ nanti akan menghasilkan keturunan yang dikatakan keturunan ilahi. Makanya teman-teman, saya berharap kalian sejak muda belajar menghargai hubungan yang kalian bangun. Jangan main-main asal mengucapkan aku suka kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Ingat, pilihan kita akan menentukan kehidupan kita nantinya. Lebih baik terlambat untuk menemukan pasangan hidup, tapi yakin itu dari Tuhan, daripada kita ngobrol cinta kita dari sejak muda. Ya. Yang terakhir, saya mau sharing ini sebagai kesimpulan. Jadi kalau begitu, bagaimana kita menjalin hubungan? Mari jalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Gak salah kok kita berteman dengan banyak orang. Semakin banyak semakin baik. Pilihannya semakin banyak, ya enggak? Lalu ketika kita mulai tertarik, ingat, kalau di bimbingan pranikah kami selalu bilang ini, sebelum kita menikah, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, kenalin orang yang kita taksir, orang yang akan jadikan pasangan hidup kita. Kenali sebanyak-banyaknya dia. Karena semakin kita mengenal, semakin baik. Karena sebetulnya sekalipun kita udah banyak kenal dia, ketika masuk dalam rumah tangga, itu ternyata belum semuanya. Ada hal-hal yang baru kita ketahui setelah kita menikah. Jangan sampai kita menyesal. Nah, makanya buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tapi setelah kita menikah, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, ya udah, kita udah menikah. Dia itu pasangan kita, dia istri kita, loh, dia suami kita harus terima apa adanya. Toh waktu kita janji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, kita bilang di hadapan Tuhan dan jemaat, aku mengambil engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, dan berjanji akan setia mengasihi dan melayani engkau baik dalam keadaan sehat maupun sakit, keadaan kekurangan, kelebihan ataupun kekurangan, keadaan diberkati ataupun tidak diberkati, sampai maut memisahkan kita, sampai kematian memisahkan kita. Itu kan janji kita. Demikian juga istrinya di hadapan Tuhan, sama Tuhan dan jemaatnya, aku menerima engkau menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, dan berjanji akan setia mengasihi dan melayani engkau baik dalam keadaan sehat maupun sakit, keadaan kelebihan ataupun kekurangan, keadaan yang diberkati ataupun tidak diberkati, aku tetap akan setia mengasihi engkau sampai kematian memisahkan kita. Artinya itu janji kita. Jadi kalau udah menikah, jangan pernah terucap kata pisah atau cerai. Terimalah dia, karena itu pasangan yang Tuhan udah berikan untuk kita, dan kita sudah terima, sudah pilih di hadapan Tuhan. Ya, setelah jalin persahabatan, kalau mulai muncul rasa tertarik, belajar kenali bukan cuma dirinya, keluarganya, lingkungannya, kebiasaan-kebiasaannya. Lalu mulai ambil komitmen langkah berikutnya untuk menjalin hubungan dengannya.
Lalu setelah itu jalin komunikasi yang sehat, sehingga kelak ketika memasuki rumah tangga kita sudah terbiasa dengan komunikasi kita. Tapi di atas semuanya itu sekali lagi cari sama-sama anak Tuhan, karena jangan sampai kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sama-sama anak Tuhan aja kalau kita nggak baik-baik menjalin hubungan, banyak konflik, apalagi dengan yang di luar Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalin hubungan yang sehat, sampai nanti satu saat kalian menikah menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa, kita juga mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Biar tolong kami anak muda remaja, untuk kami menghargai masa muda kami, menghargai hidup kami. Kami tahu waktu kami masih jauh, tetapi ketika kami mulai menjalin hubungan dengan seseorang, ajar kami menghargai hubungan yang kami bangun. Ajar kami mengikuti step-step dengan benar dan sehat. Lewat pertemanan yang kami bangun, ketika mulai muncul rasa tertarik, kami mengenal lebih dalam pasangan kami. Dan bukan cuma terhadap dirinya, terhadap orang tua, lingkungan, teman-temannya, kerabatnya, kebiasaan-kebiasaannya. Dan ketika kami mengambil komitmen untuk menjadi tunangan atau berpacaran, kami menjaga kekudusan sampai waktunya kami menikah nanti. Ketika kami bertunangan juga, itu kami tetap menjaga kekudusan itu. Dan ketika kami menikah, biarlah pernikahan kami kudus dan berkenan di hati Tuhan. Sampai kami boleh nantinya menjadi keluarga yang menjadi berkat, menghasilkan keturunan ilahi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami menjalin hubungan, biar itu juga mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, bukannya justru kami semakin mundur dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda remaja. Ketika kami sekolah juga jangan sampai mengganggu sekolah atau kuliah kami. Kalau kami sudah bekerja, kami sudah mulai bertanggung jawab dengan hidup kami, biarlah kami juga mulai memikirkan masa depan kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk kami semua. Dan biarlah kami semakin maksimal mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Akhirnya rekan-rekan PRPK yang dikasih Tuhan, mari setelah kita beribadah arahkan hati, tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan PRPK, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekarang mulai saat ini, sampai mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya.